ketika teman-teman udah 1 tahun kerja di Jepang, biasanya itu tahun berikutnya di bulan ke-6 itu udah mulai bayar pajak daerah ya. Dan pajak daerah ini dihitung berdasarkan penghasilan teman-teman di tahun sebelumnya. Kalau gue tinggal sendiri nih, gue mungkin 1 mang itu bakal berlebih. Sisa maksudnya masih dapat kembalian dari 1 mang. Mungkin seboros-borosnya mungkin 1,5 lah, itu gue pasti udah dapat banyak. Apalagi mungkin tinggalnya agak di kota ya, penghasilan mungkin kebutuhan lebih banyak karena godaan juga banyak kan. Minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang potongan di Jepang ya. Nah kemarin itu kan gue juga sempat ngebahas tentang potongan gaji di Jepang ya, tetapi itu secara garis besar aja. Nah di video kali ini yang akan gue bahas itu tentang potongan yang berdasarkan gue terima ya dari slip gaji yang gue terima. Jadi di sini gue akan jelaskan secara detail ya. Nah tetapi sebelumnya ya, untuk potongan ini sebenarnya sifatnya relatif ya, tergantung berapa penghasilan teman-teman, tergantung teman-teman tinggalnya di mana, terus juga beberapa faktor-faktor yang lainnya ya. Nah jadi ini bisa berubah-ubah ya, maksudnya nggak sama setiap orangnya, karena antara gue dan ayah pun potongannya itu beda ya, walaupun beda tipis, karena mungkin juga penghasilannya beda tipis ya. Nah terus juga di sini mungkin potongan ini kalau misalnya teman-teman tinggal di Kanto atau di Kyushu, mungkin itu bisa aja potongannya beda ya, mungkin dari segi pajak itu ada ya, pasti beda. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba sedikit jelaskan ya tentang potongan di Jepang ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih bagaimana potongannya, apalagi buat khusus nih buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia yang belum tahu nih nanti di Jepang kira-kira potongannya apa aja ya, biaya kehidupannya apa aja sih yang harus dikeluarin. Nah, ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, di sini gue akan menjelaskan tentang potongan dari slip gaji gue ya. Jadi kita ngebahas potongan aja, nggak ngebahas gaji, karena di sini di video ini kita nggak ada ngebahas soal gaji ya. Paling ngebahas tentang kisaran gaji aja, tapi ngebahas gaji detail nggak, sayang sekali. Nah, jadi di sini ya untuk potongan itu ya ada 3 potongan, sebenarnya bukan 3 sih, banyak sih sebenarnya. Tapi ada yang wajib, yang udah jelas nih, udah jelas-jelas teman-teman keluarkan, yaitu adalah Hoken atau asuransi, Nenking atau pensiun, sama Zeiking ya, pajak ya. Pajak ini ada macam-macam. Nah, jadi ini 3 potongan yang udah pasti ya, udah jelas-jelas teman-teman keluarkan. Sisanya itu paling apartemen ya. Apartemen relatif ya, mungkin ada yang tinggal di apartemen perusahaan, ada yang mungkin apartemennya sewa sendiri, atau apartemennya ditalangin perusahaan, segala macam ya, itu relatif. Nah, tetapi antara Hoken, Nenking, Zeiking ini udah pasti dibayar ya. Nah, jadi ya kalau di sini gue sendiri ya, kalau berdasarkan penghasilan gue nih, kalau gue di sini bayar Hoken aja ya, Hoken aja itu udah 1 mang 360. Jadi apa ya, 10.360 ya. Ini untuk Hoken aja atau asuransi aja. Ini dibayarkan setiap bulan ya. Terus juga kalau bayar Nenking, kalau di sini Nenkingnya sekitar 18.300 ya, atau Ichimang Hapyaku, Ichimang Hasen Sambyaku ya. Jadi kira-kira 18.300. Jadi semakin nanti nih antara Hoken dan Nenking ini, semakin besar penghasilan teman-teman, itu semakin besar bayarnya ya. Jadi ini relatif. Kalau penghasilan teman-teman kecil, itu teman-teman mungkin Hoken Nenkingnya juga kecil ya. Terus juga tergantung daerahnya, karena setiap daerah itu pembayarannya beda-beda ya. Terus di sini ada beberapa pajak ya. Di sini ada Shotokuze dan di sini ada Hoken Ryo apa nih? Ini pajak juga sih, mungkin termasuk. Di sini ada pajak sekitar 1.437 sama Shotokuze-nya itu 5.100 ya. Jadi di sini udah ada 3 yang udah dikeluarkan ya, udah pasti ya, itu Hoken, Nenking, pajak. Nah, terus yang harus dikeluarkan selanjutnya adalah yang pasti Apato ya. Ini Apato ini sebenarnya relatif. Kalau di tempat gue sebenarnya Apato ini sekitar 5 mang lebih kayaknya. Gue nggak tahu ya berapa detail pastinya ya, karena gue sedikit itu dibantu sama perusahaan. Jadi gue bayarnya masing-masing sama ya itu 2 mang ya. Jadi totalnya kita bayar 4 mang. Nah, untuk Apato gue bayarnya 2 mang. Terus utilitas ya, utilitas ini kita bayarnya juga berdua ya. Jadi mungkin totalnya itu ada sekitar rata-rata 1 bulan itu sekitar 8.000 sampai 1 mang lah kira-kira ya. Jadi kalau dibagi 2, sekarang untuk bulan berapa nih? Bulan 4 ya kali ya, bulan 5 itu pokoknya gas, listrik, air ya, itu bayarnya sekitar 8.040 ya. Kenapa? Sebenarnya ya ini termasuk relatif ya, gas, air, listrik ini ya, tergantung pemakaian teman-teman. Kalau gue pribadi nih sama ayah, kita makai air sedikit, makai gas pun sedikit, lebih sedikit lagi makai gas, karena kita pakainya kompor gas portable aja ya. Terus juga listrik, apalagi listrik kita sangat nggak makai sekali,
Paling listrik itu yang untuk kebutuhan penting-penting aja, misalnya kulkas, lampu gitu kan. Paling itu aja. Kalau misalnya AC kita nggak sering pakai ya, karena memang AC itu mahal sekali. Itu berasa banget ketika musim dingin, AC itu mahal sekali. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya nih udah kita gabungin semuanya ini yang gue sebutin tadi, itu untuk potongan sementara ya, ini potongan sementara aja itu udah 6 mang 1037, berarti udah 61.037 yen ya. Itu gabungan dari ketiga jenis potongan ini ya, mulai dari Hokeng, Nenking, Zeking, Pato, ini utility, itu totalnya udah 61 ya. Ini belum termasuk makan, wifi, pajak daerah ya, pajak kota itu belum ya. Nah, biasanya kan kalau pajak kota nih, kalau kita ngomong pajak kota atau Juminze itu atau Shiminze itu biasanya mulai bayar tanggal bulan 6 ya, bulan 6 ketika teman-teman udah 1 tahun kerja di Jepang. Biasanya itu tahun berikutnya di bulan ke-6 itu udah mulai bayar pajak daerah ya. Dan pajak daerah ini dihitung berdasarkan penghasilan teman-teman di tahun sebelumnya. Nah, karena sekarang udah bulan 6 tapi pajaknya belum keluar, jadi kita belum tahu ya berapa. Kalau tahun kemarin itu gue bayarnya sekitar 1 mang 1 bulan, ya mahal sekali ya, 1 mang sekian lah gitu. Tergantung ya, semakin besar pajak teman-teman, semakin besar penghasilan teman-teman, itu pajaknya juga semakin besar ya. Tapi ini bisa teman-teman akali dengan mengurusan gensen ya. Nah, kebetulan tahun kemarin itu gue udah ngurus gensen, jadi mudah-mudahan aja ya pajak tahun ini, pajak daerah tahun ini itu lebih kecil ya. Mudah-mudahan aja. Nah, itu kalau udah termasuk pajak itu udah plus 1 mang ya. Nah, terus bagaimana dengan biaya-biaya lainnya? Nah, kebetulan kan gue di sini apa tuh nggak ada wifi. Juga punya nomor telepon kan, agar bisa nelpon Jepang, karena waktu itu gue butuh nomor HP untuk cari kerja waktu sebelum kerja di sini ya. Jadi gue ini daftar nomor HP, SMS juga, telepon juga, itu waktu itu untuk cari kerja. Nah, kalau gue akumulasikan kan sebagai gue nih yang tinggal sama ayah ya, jadi nomor HP ayah juga, nomor HP gue juga, sama wifi juga kan, itu gue yang bayar tuh. Itu udah terpotong lagi sekitar 1 mang 3.000 ya. Ini udah plus lagi ya, 1 mang 3.600 lah sekarang. Udah naik lagi biaya ininya, biaya listrik, gas, dan bukan biaya listrik, biaya teleponnya udah naik lagi. Nah, jadi itu udah nambah lagi ya. Nah, terus sekarang itu yang lain adalah biaya makan ya. Makannya sebenarnya relatif, tetapi kalau gue sendiri ya, ini gue pribadi ya, kalau gue tinggal sendiri ya, nih gue mungkin 1 mang itu bakal berlebih. Sisa maksudnya masih dapat kembalian dari 1 mang. Mungkin seboros-borosnya mungkin 1,5 lah, itu gue pasti udah dapat banyak. Apalagi mungkin tinggalnya agak di kota ya, penghasilan mungkin kebutuhan lebih banyak karena godaan juga banyak kan. Anggaplah 1,5 ya. Tetapi karena kita nih sebagai yang udah berkeluarga, artinya dikali 2 dong. Berarti biaya hidup gue sama biaya hidup ayah itu gue yang nanggung. Artinya selama 1 bulan itu gue ngeluarin uang untuk makan aja 3 mang ya, berdua ya. Kalau sendiri mungkin gue 1 mang aja cukup kalau gue sendiri ya, tapi berdua ini 3 mang, karena kan kebutuhan jadi kebutuhan berdua gitu. Yang harusnya gue nggak jadi pengen jajan karena ayah ikutan jajan, otomatis gue juga ikut. Artinya ya berlebih lah gitu pengeluarannya gitu. Jadi sekitar 3 mang. Nah, itu kalau ditotal-totalin berarti udah 1 bulan itu ya untuk pengeluaran gue pribadi ya. Ini bukan di luar pengeluaran nggak termasuk pengeluaran ayah ya, ini pengeluaran pribadi aja yang gue keluarin dari Kiwiro Mesai itu udah 161.037 ditambah wifi 13.600 ditambah internet ditambah pajak sekitar 1 mang, ditambah makan sekitar 3 mang ya, otomatis potongan dari gaji itu udah 10 mang ya. Nah, itu udah bisa dibilang udah hampir bersih lah. Jadi nanti sisanya itu udah bisa masuk kantong gue ya, karena memang setiap bulan wifi, telepon, makan itu udah gue pasti udah perlu keluarin ya. Belum lagi nanti biaya-biaya lainnya ya, itu pasti dari gue gitu. Karena kan yang namanya kita sudah berkeluarga ya, artinya kan kita yang ngeluarin ya, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang mungkin untuk 1 bulan itu bisa keluar 1 mang lebih lah ya, lebih kurang. Bukan 1 mang, 10 mang lebih lah ya, lebih kurang. Tetapi ini berbeda kondisi ya, ketika teman-teman itu tinggal sendiri, mungkin di apartemen kecil, tinggalnya agak di desa, dan terus juga sebagian ditanggung kaisha, mungkin apartemennya ditanggung kaisha, mungkin listrik dan air dan apanya gratis segala macam, itu tergantung ya, relatif. Tetapi ya umumnya nih potongan yang ada di Kiwiro Mesai ini umumnya ya,
umumnya rata-rata adalah 6 mang ya, 6 mang. Karena gue waktu gini aja susah pun potongannya sekitar 5-8 sekian lah, hampir 6 mang gitu. Dan teman gue yang pernah gue ajak waktu itu bikin video pun rata-rata potongannya sekitar 6 mang ya. Di luar makan, wifi, jalan-jalan segala macam ya. Ini potongan-potongan wajib aja. Potongan Hokeng, Nengking, Zeking, Apato, utility. Ini ya, ini yang 5 ini udah pasti 5 mang. Nanti di luar Zuminze lagi ya, itu beda lagi. Nah, itu yang lebih kurang ya, kira-kira yang harus teman-teman bayarkan ketika teman-teman bekerja di Jepang ya. Nanti sisanya itu sebenarnya masih banyak loh sisanya. Kalau misalnya gaji teman-teman itu rank-rank, kalau di Indonesia mungkin rank-rank 14 sampai 18 ya, itu masih sisa banyak. Kalau di Tokute Gino kan jauh lebih besar lagi, apalagi kalau ada Zanggyo ya, itu nggak masalah. Karena Zanggyo itu bisa jadi buat nutupin biaya-biaya kehidupan tadi. Jadi nanti biaya-biaya kehidupan teman-teman itu ditutupin sama Zanggyo, jadi gaji pokok teman-teman itu nggak terusik ya. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi kalau yang nggak ada Zanggyo kayak gue ini, pastinya gaji pokok juga terusik ya. Zanggyonya sih ada tapi sedikit, tapi lumayan lah bisa ngebantu seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya kira-kira perhitungan untuk biaya hidup bulanan ya di Jepang ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman, agar teman-teman tahu ya ternyata di Jepang ini ternyata hidupnya mahal seperti itu. Tetapi walaupun mahal, ini masih worth it ya menurut gue ya, ketimbang di Indonesia ya. Bagi gue pribadi nih, tapi nggak tahu ya bagi orang lain ya, karena mungkin kalau di Indonesia gue nggak tahu sih, tapi menurut gue sih masih worth it sih kerja di Jepang dengan gaji segini dan pengeluaran segini gitu, karena juga masih bisa ngirim ke keluarga di Indonesia seperti itu kan. Nah, lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau seandainya masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.